Kita baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah il ja'ahal mursalun il arsalna ilaihim itsnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun qalu ma antum illa basharun mithluna wama anzala ar-rahmanu min syai'in in antum illa taghdibun qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wama 'alaina illa al-balaghul mubin qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa liyamassannakum minna 'adabun alim qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Al-ayah. Jadi ini sekarang kita mulai di sini Pak, yang bagian bawah di tengah sini ya. Wadrib lahum. Udah ketemu belum Pak? Yang bagian sini, bagian bawah. Bagian bawah. Masih halaman pertama tapi bagian bawah. Di baris pertama. Wadrib lahum. Ya. Udah ketemu Pak? Udah? Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum. Wadrib ay ij'al, atau maknanya jadikanlah. Ibarat iktibar ya, iktibar atau ibarat. Wadrib, dan jadikanlah wahai engkau Muhammad ya, lahum kepada mereka kaum, masalan perumpamaan. Ya, masalan ini yaitu maf'ulun awal, yaitu maf'ul yang pertama, maf'ul atau objek dari kata idrib, objek yang pertama. Ashabal qaryati, yaitu kepada penduduk suatu negeri. Ashabal qaryati, yaitu kepada penduduk suatu negeri. Ini maf'ulu tsani, maksudnya objek yang kedua. Idrib itu kata perintah yang maknanya ij'al. Ya, objeknya yang pertama masalan, keduanya ashabal qaryati. Apa maksud ashabal qaryati di sini? Antioquia, yaitu penduduk negeri yang bernama Antioquia. Di situ mungkin hamzahnya yang di bawah ya. Jadi bisa dibaca Intokiyah, bisa juga Antioquia. Yang Antioquia itu di negeri suatu ya sekitaran Eropa, Turki ya, mungkin sekitaran itu. Ilja'aha, ingatlah tatkala datang kepada mereka ashabal qaryah, ila akhirihi, itu maksudnya badal istimal, yaitu badal istimal maksudnya kata ganti ya. Badal itu maksudnya kata ganti. Jadi di sini itu Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menceritakan kepada kaum kafir Mekah pada masa itu, wadrib lahum, dan jadikanlah kepada mereka masalan ashabal qaryah, perumpamaan suatu negeri ashabal qaryah, yaitu penduduk suatu negeri yang dimaksud Antioquia. Yang mana dulu idjahat, ketika datang kepada mereka siapa min badal istimal min ashabal qaryah, dari lafaz ashabal qaryah. Siapa yang datang kepada mereka? Al-mursaluna, para utusan, ay rusul Isa ya, maknanya utusannya Nabi Isa. Id arsalna ilaihim itsnaini, ingatlah tatkala kami mengutus kepada mereka ashabal qaryah, mengutus isnaini, dua orang utusan. Fakadzabuhuma, maka mereka mendustakan, mereka itu
penduduk negeri Antokiyah itu huma kepada isnain, kepada dua orang utusan. Ila akhirih itu badal min id al ula. Ini lafaz yang berikutnya sampai terakhir itu badal, maksudnya badal itu kata apa, pengganti atau penjelas penyerta lafaz id al ula yang pertama. Kan ilja'aha al mursalun, ya, id arsalna ilaihi musnaini fakallabuhuma. Nah, seperti itu. Huma itu badal min id yang apa, penjelasan yang pertama tadi. Fa'azzazna, nah kita biasanya membaca menggunakan tasydid ya. Fa'azzazna, ya Pak ya. Jadi Al-Qur'an, di mushaf Al-Qur'an itu biasanya menggunakan tasydid. Tapi di sini ada keterangan bitakhfifi wat tasydidi. Jadi boleh dibaca dengan ringan, takhfif tanpa tasydid, fa'azzazna, atau bisa juga dibaca fa'azzazna dengan tasydid. Ya. Ya Pak ya, di mushaf itu menggunakan tasydid ya. Nah, fa'azzazna. Nah, ini di sini fa'azzazna itu bitakhfifi, dengan takhfif ya, mestinya ringan, wa tasydidi, dan dengan tasydid. Maknanya qawaina al-isnaini, kami perkuat ya. Kami perkuat dua orang utusan itu bisa lisin dengan utusan yang ketiga. Faqalu, maka mereka berkata, ini al-mursalun, para utusan, yaitu utusannya Nabi Isa, berkata, inna ilaikum mursalun, sesungguhnya kami ini pembawa risalah atau pembawa pesan atau para utusan. Qalu, para penduduk Antokiyah berkata, ma antum illa basyarun misluna, kalian ini tidak lain melainkan manusia biasa seperti kami ini. Ma antum illa basyarun misluna. Wa ma anzalar rahman, wa ma anzala, dan tidaklah menurunkan siapa ar-rahman Allah, min syai'in, wahyu. Jadi sini itu maknanya wahyu. In antum illa taghdibun, tidak lain kalian ini melainkan mendustakan wahyu. Jadi kata apa namanya, jawaban dari Allah tentang apa namanya, menafikan istilahnya itu mengelak ya, atau tidak mengakui. Jawaban dari Allah kepada Ashabul Qaryah yang tidak mengakui tiga utusan Nabi Isa tadi, ya, ma antum illa basyarun misluna, ya, wa ma anzalar rahmanu min syai'in illa taghdibun, dan Allah itu tidaklah menurunkan suatu wahyu melainkan kalian itu selalu mendustakan. Qalu, nah kalau tadi qalu itu subjeknya itu Ashabul Qaryah atau penduduk Antokiyah. Kalau yang sekarang qalu itu subjeknya adalah Rasul, utusan Nabi Isa tadi. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Rabbuna, Tuhan kami ini, ya'lamu, mengetahui. Ini maknanya jarun majrul qasami, itu apa namanya, karena qasam ya. Jadi sumpah ya, Rabbuna ya'lamu, wazida, dan ditambahkan apa, takidu, pengukuh ya, taukidnya, bihi, dengan lafaz apa, terhadap lafaz Rabbuna ya'lamu, wabil lami, dan dengan huruf lam, ala ma qablahu li ziyadatil ingkar, ya, atas lafaz yang sebelumnya, untuk menambahkan ke apa,
penegasan ya, melawan pendustaan mereka. Inna ilaikum la mursalun. Di situ ada lam lam taukid ya, lam pengukuh ya. Inna ilaikum la mursalun. Sesungguhnya kami ini la mursalun, benar-benar utusan. Wa ma alaina illal balagul mubin, dan tugas kami ini ya, kewajiban kami ini tidak lain melainkan menyampaikan suatu penjelasan ya. Wa ma alaina illal balagul mubin, dan kami ini tidak lain, kewajiban kami ini tidak lain at-tablighul bayyin, yaitu menyampaikan penjelasan az-zahiru yang jelas, bil adillati dengan dalil-dalil, al-wadihati yang jelas. Maksudnya wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, mukjizat ya, mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang memperkuat bahwa mereka itu utusan Allah. Apa contohnya? Wahya abraul akmah, itu menyembuhkan penyakit buta ya. Wal abrasa, dan penyakit baros, wal maridi, dan menyembuhkan penyakit, maksudnya penyakit yang berat, wa ihya'il mayyiti, dan juga termasuk menghidupkan orang yang sudah mati. Masih bisa ngikuti Pak? Masih? Sampai mana tadi? Tulisannya lembut. Ini sudah pindah halaman ya Pak ya di sini ya. Masih bisa ngikuti di sini? Kalau di sini sudah pindah halaman. Ya, illal balagul mubin. Itu at-tablighu, berarti di baris ketiga itu di situ. Di situ baris ketiga ya. At-tablighul bayyin adz-dzahir bil adillati al-wadihah wa ya abraul akma wal abrasa wal marid wa ihyal mayyit. Nah, sekarang masuk baris ketiga. Sekarang masuk baris ketiga di halaman yang kedua. Qalu inna tatayyarna bikum. Qalu mereka berkata. Nah, sekarang qalu ini subjeknya adalah tadi apa? Ashabal qaryah atau penduduk Antokiyah. Jangan ketukar Pak ya. Jangan keliru. Jadi kalau di terjemahan biasanya mereka ya, mereka itu siapa? Ya. Kan ada qalu 3 kali tuh. Qalu ma antum illa basyarun misluna. Kalau yang tadi itu subjeknya adalah ashabal qaryah. Kemudian yang kedua qalu rabbuna ya'lamu. Nah, itu subjeknya adalah rusul Isa atau al-mursalun. Nah, sekarang qalu lagi, qalu inna tatayyarna. Para penduduk Antokiyah tadi, ashabul qaryah. Ashabul qaryah itu berkata, inna tatayyarna, sesungguhnya kami ini menderita. Tasya'amna, atau kami ini celaka atau menderita. Bikum, karena sebab kalian semua ini. Lingkita'il matari, yaitu karena putusnya hujan atau paceklik ya, atau kering. Lingkita'il matari, ini baris ketiga ya Pak. Anna, dari kami, bisa babikum, karena sebab kalian semua. Jadi penduduk Antokiyah menyalahkan kehadiran utusan Nabi Isa dan mengelakkan. Qalu inna tatayyarna ay tasya'amna bikum. Nah, ini lafaz tatayyarna itu begini Pak, ada kisah sejarah Pak. Yang mana ini bagian dari sejarah kealiman Imam Asy-Syafi'i. Waktu itu di hadapan Imam Malik ya, diuji, dites ya, setelah berhadapan dengan Imam Malik diuji ma maknal hadis ma maknal hadis wala takhruj ta'irakum
min maka natihi min makanihi ay min makanatihi, atau wala taghayyar, janganlah kalian mengubah-ubah, jangan kalian mengubah-ubah burung, ya, menggoyang-goyangkan burung, ta'irakum an makanati min makanatihi, dari sangkarnya. Jadi Imam Syafi'i diuji, dites oleh Imam Malik bahwa coba terangkan apa arti hadis ini. Hadisnya kata Rasulullah, ya, Rasulullah itu bersabda kepada para sahabatnya, kalian itu jangan menggoyang-goyangkan sangkar burung, ya, menggoyang-goyangkan sangkar burung, intinya seperti itu. Imam Syafi'i itu menjelaskan, oh itu maknanya begini, bahwa Rasulullah itu melarang para sahabat untuk menggantungkan nasibnya, ya, terhadap burung. Bagaimana burung itu reaktif atau pergi dari sangkarnya. Jadi ketika konon, ya, sejarahnya itu orang Arab ketika hendak bepergian itu melepas burung, menggoyang-goyangkan burung, terus burungnya perginya kemana? Ke kanan atau ke kiri? Ya, kalau ke kanan itu berarti mendatangkan satu kebaikan, kalau ke kiri itu mendatangkan satu keburukan. Ini kaitannya dengan lafaz toir. Toir itu makna apa namanya? Makna dasarnya burung. Makanya pesawat terbang itu bahasa Arabnya at-tayyarah. At-tayyarah. Jadi mereka menggantungkan nasib itu dengan menggoyang-goyangkan. Yang maknanya adalah gitu, Nabi melarang berbuatan syirik seperti itu, menggantungkan nasib terhadap satu kebiasaan yang bukan menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kaitannya dengan lafaz inna tatayyarna bikum. Ya. La illam tantahu, la illam ini lam qasam, lam tantahu, apabila kalian ini tidak mau berhenti, lanarjumannakum, sungguh kami ini akan melempari kalian. Nah, ini yang sering kita jumpai di Al-Qur'an itu ada lafaz apa, Pak? Ada lam, ada nun taukid sakilah. Ini la in syakartum la azidannakum wala in kafartum in adzabil syadid. Ini la illam tantahu la narjumannakum. Nah, ini ada apa namanya? Lamnya lam sumpah, ya. Nunnya nun taukid sakilah, itu pengukuh. Ya, bahasa orang teh, kalau kamu gak berhenti, ya, aku akan lempari kalian. Lanarjumannakum, sungguh kami akan melempari kalian bil hijarati, dengan bebatuan. Jadi mengancam untuk merajam atau menghakimi dengan melempari dengan batu. Wala yamassannakum, dan sungguh kami akan menimpakan kepada kalian minna, dari kami, adzabun alim ay mu'limun, ya, siksa yang amat pedih. Jadi ashabul qaryah tadi, penduduk Antokia itu mengancam kepada para utusan, ya, seandainya masih benar-benar dakwah, mengajak kepada tauhid, kepada Allah, dan mereka menyangka bahwa ajakannya itu membuat mereka menderita, ya, jadi malah membuat nasib mereka menjadi buruk. Mereka itu ngancam, la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Ya, mu'limun maksudnya siksaan yang menyakitkan. Qalu, para utusan itu menjawab, ya, al-mursalun itu tadi, para utusan itu menjawab, ta'irukum, ya, nasib kalian itu keburukan kalian, ay syu'mukum, maksudnya keburukan kalian, ma'akum, yang menyertai kalian, itu karena apa? Bikufrikum, karena kekufuran kalian sendiri. A'in zukirtum,
ain ini hamzatu istifham, yaitu hamzah istifham. Maknanya itu hamzah biasanya hamzah istifham itu gampangnya itu ya pertanyaan ya, pertanyaan. In zukirtum, hamzah istifham dakhalat ala in asyartiyah, yang melebur pada lafadz in asyartiyah. Itu kan ada in ya, in asyartiyah. Wa fi hamzatiha tahqiq wa tashil wa idkhalu alifin bainiha biwajhiha wa bainal ukhra. Jadi yang seperti yang di awal tadi, di awal kemarin, anzartahum kemarin tuh bisa dibaca anzartahum. A'in zukirtum, ya a'in zukirtum. Jika zukirtum, kalian ini dinasehati, maknanya itu wu'idtum, yaitu maksudnya apabila kalian ini dinasihati, wa khuwiftum itu atau diberi ditakut-takuti ya. Ya, maknanya itu wu'idtum jika kalian dinasihati. Nah, ini bahasa Arab atau penjelasan Imam Asy'uti ini, wa jawabu syarti, dan jawab dari lafadz in syartiyah. Jadi kan ain ya. Lafadz in syartiyah itu mahdhufun, maksudnya di mahdhuf atau disembunyikan atau dihilangkan. Maknanya itu tatayyartum wa kafartum wa huwa mahallul istifham. Yaitu karena kalian tuh bernasib buruk itu karena kekufuran kalian. Wa huwa mahallul istifham wal muradu, yang dimaksud bihi lafadz in zukirtum itu ya maksudnya adalah at-taubih. At-taubih itu kayak yang bahasa Jawa apa kemarin. Kalau bahasa Indonesianya intinya menegur secara keras ya. Menegur secara keras karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Nah, itu. A'in zukirtum bal antum qaumun musrifun, ya bal antum qaumun musrifun. Ya, melainkan ya akan tetapi kalian ini semua kaum yang melampaui batas. Ai mutajawizunal hadda, yaitu kaum yang melampaui al-hadda, batas, bisyirkikum, karena syirik ya, perbuatan syirik kalian. Tah eta mengucap teh panona rada berat. Berat terus. Jadi relax aja Pak. Sebentar lagi selesai itu. Wajah amin aqsal madinati. Jadi ini ayat 13 sampai 20-an ini itu suatu kisah ya. Suatu kisah yang mana Allah itu memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberikan perumpamaan kepada kaum kafir Quraisy, ya kaum kafir Quraisy yang kemarin di awal dibahas apa? Yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu bukan seorang utusan, kan di surat Ar-Ra'd ya. Wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursalan, dan orang-orang kafir itu berkata lasta mursalan, engkau ini Muhammad bukanlah seorang utusan. Allah menjawabnya dengan qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab. Qul, katakanlah wahai Muhammad, kafa billahi syahidan, cukuplah dengan Allah itu sebagai saksi, baini di antaraku, wa bainakum dan di antara kalian semua. Ya. Wa man indahu ilmul kitab, dan di antara orang-orang yang di sisinya itu ada ilmu tentang al-kitab, ilmu al-kitab ya. Ya.
kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para nabinya. Maksudnya kitab yang asli ya. Ya dari kitab Taurat, Zabur dan Injil. Lanjut Pak, sebentar lagi Pak. Ini panonan serada-rada 5 watt. Sepet. Ini Pak ya, salah satu. Kenapa? Dingin? Dingin dan tulisannya lembut-lembut gitu. Hah? Pegel ya. Itu bagian dari ini Pak, ujian kesabaran dalam menuntut ilmu Pak. Jadi dengan hadirnya Bapak duduk di sini niat nuntut ilmu itu malaikat sudah mengepakkan sayap mulia, sudah mendoakan ya Allah semoga yang menuntut ilmu ini diberi keberkahan, amin Allah amin ya, dibukakan pintu hikmah ya, niat ikhlas ya, niat ikhlas tolabul ilmi ya, tadabbur Quran, jadi ya biar ngaji-ngaji dan tahu makna yang sering kita baca teh naon maksudnya apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaa min aqsal madinati, dan datang min aqsal madinati dari pinggiran kota, rajulun seorang laki-laki. Huwa maknanya seorang laki-laki itu, yaitu huwa Habibun Najjar, Habib An-Najjar. Ini ditafsiri rajulun pada ayat ini tuh ditafsiri laki-laki itu namanya Habib An-Najjar. Karena qad amana birrusuli, ya sungguh dia itu telah beriman birrusuli kepada para utusan. Wa manziluhu, dan tempat tinggalnya itu ada di biaqsal biladi, ada di pinggiran negeri atau pinggiran kota. Min aqsal Madinah itu artinya dari pinggiran kota ya, min aqsal pinggiran kota, bi aqsal bilad. Yas'a tergesa-gesa, yas'a tergesa-gesa lari, bitash yas'a yashtaddu adwan, yashtaddu itu amat sangat, adwan ya, jadi lari kenceng. Ini tulisannya ada ain dal wawu ya, adwan. Adwan bacanya adwan Pak, jangan aduan. Kalau aduan maknanya musuh, bacanya adwan. Lama sami'a bitaglibil qaumi ar-rusula, dia itu jadi lari tergesa-gesa, terburu-buru ya ketika mendengar bagaimana kaum ashabul qaryah kaum ashabul qaryah tadi mendustakan para utusan. Qala rajul tadi berkata, ini subjeknya. Jadi fi'il madhi itu harus ada fa'ilnya Pak. Likulli fi'il fa'il, fa'il marfu'. Setiap kata kerja itu ada subjek, dan fa'il itu subjek itu marfu' dibacanya rafa'. Wa qala berkata seorang laki-laki tadi, rajulun yaitu Habib An-Najjar, ya qaumi wahai kaumku, ittabi'u al-mursalina, ikutilah para utusan. Ikutilah para utusan, yaitu yang dia mengulangi lagi, ittabi'u man la yas'alukum ajron. Ittabi'u ikutilah, itu ta'kidu lil awal, untuk memperkuat ya, memperkuat pernyataan yang pertama tadi, ta'kidu lil awal. Man, ikutilah orang yang la yas'alukum, yang tidak meminta kepada kalian semua, ajron imbalan, ala risalati, atas tindakan bagaimana dia menyampaikan risalah, yaitu ya semacam ya ibaratnya ikutilah orang yang ketika berdakwah mengajak kepada jalan kebenaran, mengajak ke tauhidullah, mengesahkan Allah, mengajak kepada
suratul mustaqim, jalan yang lurus, yaitu orang itu tidak mengharap-harap imbalan dari makhluk, karena yang dia harap hanyalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan jelas Rasul, namanya Rasul itu pilihan gitu ya, seorang utusan. Wahum, dan man la yas'alukum ajron, wahum, dan mereka itu muhtaduna, mendapat petunjuk. Faqila lahu, maka dikatakan lahu kepada Habib An-Najjar, anta ala dinihim, engkau ini berada dalam agama mereka, yaitu agama para utusan. Anta ala dinihim, anta ala dinihim. Ittabi'ul mursalin. Astagfirullah. Ittabi'ul mursalin, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Dan mereka itu orang-orang yang memperoleh petunjuk. Allahu a'lam bishawab.